Baik, di sini saya ada satu contoh dari banyak contoh lain di mana saya berhasil mendapatkan membuka hati dan mendapatkan intinya berhasil menyentuh hati calon pelanggan saya. Ini sudah di sini tertanggal 2017, padahal customer ini sudah lama ya, sudah lebih lama dari itu. Namun saat saya ganti HP, di atasnya ini sudah hilang ya history chatnya. Jadinya dia jadinya dia ngechat saya gini. Salam, boleh bagi harga ongkir ke Brunei, thank you. Jadi sebelumnya namanya Bu Saliana ya, orang Brunei gitu. Kalau kalau masih ada chat historinya mungkin saya bisa mengulas lebih jauh ya. Intinya dia dulu beli tasbih banyak berapa ya, 100 butir nggak salah. Iya 100 butir. Hmm, ya lewat Pos Indonesia yang IMS karena internasional. Jadi saya kirim dari situ sampailah di Brunei. Dan namun sayang sekali waktu itu seingat saya paketnya gagal nyampe ya. Ada keterlambatan dari pihak Pos Indonesia waktu itu. Sehingga akhirnya Bu Saliana ini memilih souvenir lain untuk acaranya. Jadi bikin souvenir sendiri begitu. Jadi ya sayang sekali tasbih yang saya kirim itu belum nggak kepake. Katanya disimpan dulu, tapi nggak beberapa bulan setelah itu akhirnya tasbihnya kepake untuk acara lain ya. Alhamdulillah ternyata tetap dipakai sama Bu Saliana. Ya terima kasih ya kalau kalau saya boleh menyampaikan juga. Nah, tapi begini teman-teman, ini adalah salah satu contoh yang harus teman-teman tiru. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan hati mereka, membuat mereka ingat kita, membuat mereka merekomendasikan merek kita ke orang lain. Intinya itu sih teman-teman. Nah ini ada sekelumit atau sekilas cara saya. Sebenarnya caranya banyak di atas, cuman sudah hilang ya. Saya ganti handphone jadi sudah hilang. Dulu saat itu posisi saya sebagai customer service waktu merintis bisnis pertama kali. Sekarang sudah dihandle oleh pegawai-pegawai ya. Jadi makanya orangnya masih tahu nomor handphone pribadi saya. Tanya begini, Assalamualaikum, boleh bagi harga ongkir ke Brunei, thank you. Waalaikumsalam, boleh. Mohon ditunggu Bu Saliana. Untungnya saya masih ingat di antara customer-customer saya gitu. Ya, okay, no problem. Kamu masih ingat saya. Nah, kan untung saja kan dia tanya gini, kamu masih ingat saya ya. Entah ini sudah berapa lama ya berlalu. Ya Bu, saya masih ingat Bu Saliana hehe. Jadi bisa diperhatikan ya teman-teman di sini eh, diperhatikan moodnya atau emosinya itu gimana saat saat kita itu ngechat, saat kita itu membaca ya. Ya seperti nada saya ini, pada dasarnya seperti nada saya ini, di mana ada unsur excited, unsur happy, unsur itu dan lain-lain ya. Alhamdulillah. Nah ini saya cekkan ongkirnya. Kalau untuk 200 tasbih berapa berat? Baik Bu, mohon ditunggu tasbih yang ukuran ini atau ini. Kalau yang ibu beli waktu dulu itu 8 mm tuh. Bahkan saya mengingat loh, mengingat. Masih ingat dulu itu beliau beli apa, ukuran berapa. Padahal chat historinya sudah hilang. Tapi saya ingat teman-teman. Dan dan itulah fungsi dari memori yang kita miliki, otak yang kita miliki. Gunakanlah untuk membangun silaturahmi sedekat ini. Sampai mengingat, sampai ingat hal terkecilnya di antara banyak customer teman-teman. Saya dulu dalam sehari itu bisa menangani puluhan customer, di atas 50 teman-teman. Jadi ya banyak sekali yang saya ingat dari mereka itu. Kalau nggak ingat pun saya juga scroll-scroll, jadi berusaha mengingat juga. Karena gimana? Kenapa ini penting sih Mas Diki? Karena kalau kita bisa memberikan apa ya? Kalau kita bisa menunjukkan kalau kita itu serba ingat, maka lawan bicara kita itu merasa diperhatikan, merasa berarti kalau kita ini memperhatikan mereka, juga mengingat mereka, menaruh mereka itu bukan sekedar customer pada umumnya. Intinya merasa dispesialkan lah. Jadi buatlah yang seperti itu yang saya maksud. Ini adalah video pendukung dari video saya yang sebelumnya teman-teman. Tentang cara mengambil hati tentunya ya. Tuh kan 8 mm. Nah,
Dan bayangkan di sini chat saya banyak loh, nggak cuma 1, 2, 3. Saya kirim beberapa baris di sini. Betapa perhatiannya saya gitu loh teman-teman. Bu Saliana, tuh saya bahkan memanggil namanya karena orang kalau dipanggil nama itu nyaman, merasa dekat teman-teman. Harus diterapkan itu. Untuk estimasi resmi dari website itu kadang tidak sama harganya saat kami kirimkan ke luar negeri. Ini saya mau menjelaskan sesuatu ke beliau, teman-teman. Maksud kami, harganya sangat lebih murah. Tidak semahal itu, Bu. Nah, karena saya ada pengalaman di sini, jadi saya bisa ngomong ini gitu. Untuk toilet biasa kurang lebih segini. Jadi, kenapa saya ngomong begini? Karena saya nggak ingin nantinya ada resiko di mana harganya beda. Jadi saya memberi notis bahwa akan ini. Yang terjadi apa? Saya bisa mengurangi resiko bahwa tidak ada ketidaknyamanan di percakapan berikutnya atau saat order dikirim kok ongkirnya beda. Nah, itu kan sesuatu yang bakal tidak nyaman, bisa merusak hubungan. Kalau dengan prinsip syariah, bagaimana kita membangun silaturahmi ya nggak gitu caranya, nggak langsung cuek-cuek terus langsung memberikan informasi harganya dan harga ongkirnya, nggak gitu teman-teman. Kita harus proaktif semacam ini. Yang saya maksudkan adalah kita berusaha menjaga hubungan gitu loh teman-teman. Jadi mikirnya jauh ke depan sudah. Untuk estimasi segini, maksud kami harganya sangat lebih murah, tidak semahal itu, Bu. Ada juga selain lewat pos yaitu via bandara dan harganya lebih murah lagi dari harga ongkir yang Ibu Saliana beli dulu tuh. Bahkan saya ingat harga ongkir yang dulu loh teman-teman, ini sudah lama, saya yakin sudah berbulan-bulan lebih atau bertahun-tahun lebih ya, saya kurang ingat persis. Sekarang video ini dibuat tahun 2020, sudah 1 Desember nih. Oh ya Kak, sebab SBB sekarang saya tunggu pikir mau kamu jadi supplier saya nanti. Nah, saya nggak ngerti juga ini maksudnya ya. Oh ya Kak, oh dia lagi ngumpulin supplier gitu ya. Siap Bu Seliana, mau dipertimbangkan. Mungkin dia mau ngejual lagi di sana. Mesti, sebab saya tak ada supplier lagi. Nah, berarti dia pernah punya supplier tapi sekarang sudah nggak ada. Maaf, kemana suppliernya Bu? Sudah tutup dari Malaysia. Nah, karena saya waktu itu sibuk, jadi saya biarkan chatnya mati. Saya biarkan chatnya mati di sini. Harusnya kalau kita itu serius, ya jangan meniru saya seperti ini. Kita harus kembangkan lagi chatnya. Meskipun beliau nggak order, tapi kita harus membangun hubungan yang baik. Jadi tolong jangan ditiru yang semacam ini. Jangan ditiru teman-teman. Kita harus kembangkan lagi chatnya. Jangan sampai mati di beliau. Bahkan beliau lo ingat saya waktu saya update story. Apa tuh lo? Ini sudah lebih dari sekedar hubungan customer. Ini bahkan story-nya bukan tentang produk, ini tentang pribadi saya. Ini bukan nomor revisa lagi. Tuh saya nggak bales. Assalamualaikum, sudah bukan Bu Saliana nomor revisa yang baru yaitu ini, wassalam. Nah, biasanya sih kalau pelayanan kita biasa-biasa saja atau orang pada umumnya, kalau sudah diberitahu ini nomor revisi yang baru ya sudah, mereka nggak akan meneruskan pembicaraan ini, langsung menutupnya, langsung menghubungi nomor yang baru. Tapi ternyata apa yang terjadi ya teman-teman, kamu apa kabar tuh? Jadi sampai sedekat itu. Alhamdulillah kabar saya baik sekali Bu. Bu Saliana kabarnya bagaimana? Sibuk ya bos revisa sekarang, tahniah tuh. Bisa kayak gitu teman-teman. Inilah pelayanan yang saya maksudkan. Dan inilah contoh realnya, hasil dari pelayanan itu. Ini hanyalah satu di antara yang banyak teman-teman. Sekarang mau order dari Revisa, kalian sekeluarga di sana aman ya, jaga diri baik-baik, kirim salam sama istri. Sekarang COVID mau double protection tuh, teman-teman. Kalau saya scroll ya, berhenti lagi di sini teman-teman. Ini juga kesalahan saya. Sekali lagi waktu itu saya sangat sibuk ya, karena kuliah dan lain sebagainya. Jadi intinya teman-teman, kembangkanlah, jagalah silaturahmimu. Itu sesuai prinsip Nabi. Supaya kamu lebih bersemangat lagi, anggaplah ini ibadah. Dan kalau usaha kita murni ingin membangun silaturahmi, nggak hanya berfokus pada penjualan, order uang, transaksi dan lain sebagainya, lebih dari itu. Berkali-kali saya ingatkan, jadikanlah bisnismu sebagai jalan untuk ke akhiratmu. Ya caranya seperti ini teman-teman. Caranya seperti ini, hanya saja jangan ditiru yang saya malas-malas ini. Caranya tuh kira kurang lebih seperti ini. Buatlah mereka nyaman, kenal kita, akrab,
saling perhatian, dan lain sebagainya. Yang saya maksudkan seperti itu, buat bangunlah silaturahmi. Jadi nggak jauh-jauh dari nilai-nilai Islam itu, teman-teman, pada dasarnya. Jadi ini cuma satu contoh ya. Terima kasih sudah lihat di video kali ini. Insya Allah kalau ada kesempatan saya bagikan contoh-contoh yang lain.